Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat seiman, seislam dimanapun berada, yang sama-sama saya cintai dan tentunya insyaallah Allah muliakan. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam tentunya mudah-mudahan diberikan kepada baginda tercinta ani habibana wa nabiyyana wa maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, dan kepada tabi'in dan kepada semua umatnya, tentunya ada kita di dalamnya. Ihwatul iman wal muslimin rahimakumullah. Seperti biasa pada kesempatan yang baik ini, sebelum melangkah kepada pembahasan yang selanjutnya, marilah kita sama membacakan sholawat. Kali ini kita akan sama-sama membacakan sholawat, yaitu sholawat menjiat untuk mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan tentang lebih jelas dan detailnya tentang apa itu namanya sholawat menjiat, kalimahnya seperti apa, pembacaannya seperti apa, makna dan artinya seperti apa, insya Allah nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajati wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tanfa'una biha indaka a'lam darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Baik, ikhwan seiman dan seislam dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba membuka salah satu bahasan, yaitu tentang pembahasan keagungan pada bulan, salah satu bulan yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada yang disebut dengan bulan Sya'ban. Hadirin ihwatul iman wal muslimin dimanapun berada, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita sampai kepada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat panjang umur, tentunya dibarengi nikmat sehat lahirnya maupun sehat batinnya, sehingga alhamdulillah kita sampai pula
kepada salah satu bulan yang tentunya setelah kita ketahui bersama, bulan ini adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang amat dan sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mesti kita sama-sama mengagungkan ke bulan Sya'ban ini. Dijelaskan dalam salah satu kitab, yaitu kitab Dhahatul Nasihin, pada Shahifah 208, maka di sini ada dijelaskan wa an Yahya bin Mu'ad annahu qala. Sesungguhnya ini adalah salah satu ucapan salah satu imam, yaitu Imam Yahya bin Mu'ad. Sesungguhnya itu Imam Yahya bin Mu'ad, beliau berkata, inna fi Sya'bana khamsatu ahrufin. Sesungguhnya dalam kata Sya'ban itu tentunya kalau kita hitung, dan pastinya sepakat semuanya, itu ada 5 huruf. Jadi yang disebut Sya'ban itu kalau kita hitung tentunya hurufnya pasti ada 5. Nah, yang 5 huruf itu adalah Atiyatul lil mu'minin. Yang 5 huruf itu tentunya masing-masing hurufnya punya maksud, punya tujuan, dan punya makna, dan semua makna dan tujuan atau arti daripada huruf 5 yang itu tentunya oleh Allah akan diberikan semuanya kepada kita selaku umat mukmin. Yang pertama yang kita tahu adalah kalimat Sya'ban itu dari huruf yang 5-nya ternyata yang pertama adalah huruf Shin, yang kedua adalah Ain, yang ketiga huruf Ba, yang keempat Alif, dan yang kelima Nun. Sya'ban. Kemudian daripada huruf yang 5 itu kita akan mencoba satu-satunya huruf itu kita akan bahas, tentunya setelah seperti tadi yang telah disampaikan, dari 5 hurufnya itu kalimat Sya'ban ternyata punya maksud, tujuan, dan ada maknanya masing-masing. Yang pertama adalah Asyinu. Dalam kalimat Sya'ban huruf yang pertama adalah huruf Sin. Maksud daripada huruf Sin daripada kalimat Sya'ban itu ternyata asyarfu wasyafa'ah. Tadi telah disampaikan maksud dan tujuan atau makna daripada 5 huruf daripada kalimat Sya'ban ini oleh Allah akan diberikan semuanya kepada kita selaku umat mukmin muslim. Yang pertama Sin, tadi telah juga disampaikan, yaitu maksud daripada Sin itu adalah asyarfu wasyafa'ah. Asyarfu itu artinya kemuliaan, wasyafa'ah itu dan artinya pertolongan. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini tentunya akan ngasih kemuliaan kepada segenap umat mukmin muslim, dan tentunya Allah akan banyak ngasih pertolongan kepada semua umat mukmin muslim. Pantas bagi kita ketika datang bulan Sya'ban, kita ini mempersiapkan sekaligus meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ketakwaan kita kepada Allah, begitu datang bulan Sya'ban, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan mengasih kepada kita kemuliaan dan tentunya syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang kedua setelah Sin dalam kalimat Sya'ban itu adalah huruf Ain. Ain itu punya makna al-izzatu wal karomah. Al-izzatu wal karomah. Izzah itu artinya keagungan, karomah itu artinya kemuliaan.
Jadi siapapun, baik si miskin maupun si kaya, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, ibu-ibu maupun bapak-bapak, manakala begitu datang bulan Sya'ban, kemudian dia meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, meningkatkan ibadahnya, membaguskan dalam berbagai hal ibadahnya, maka tentunya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan ngasih kepada dia keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ba, daripada huruf ba mempunyai makna adalah al-birru. Al-birru itu artinya kebaikan. Mungkin kalau istilah Sunda yang kita pahami bersama, kebaikan itu adalah kahadean. Jadi intinya begitu datang bulan Sya'ban atau begitu datang bulan Rewah kalau istilah kita, maka intinya Allah Subhanahu wa taala kepada semua mukmin yang senantiasa bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ngasih berbagai kebaikan kepada semua mukmin muslim termasuk kita di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah alif. Huruf yang keempat pada kalimat Sya'banun itu adalah huruf alif, dan huruf alif itu punya makna yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'ad, yaitu wabil alifi al-ulfatu. Maksud al-ulfatu itu adalah kawelasan. Kadedeh kalau istilah Sunda mungkin sifat penyayang. Ternyata bagi siapapun Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Sya'ban, bil khusus kepada muslimin, umumnya kepada mukminin, siapapun itu, dimanapun itu, walaupun bukan pejabat, walaupun bukan si kaya, walaupun bukan pengusaha, walaupun bukan ahli ilmu, walaupun dia awam, walaupun dia miskin, walaupun dia bukan pejabat, maka ketika datang bulan Sya'ban, niscaya Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun itu dengan catatan di dadanya dan di hatinya ada keimanan dan memiliki akidah Islam yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi siapapun itu dengan catatan iman dan Islam. Kemudian yang terakhir adalah huruf nun. Daripada huruf yang kelima, daripada kalimat Sya'banun itu, huruf nun itu mempunyai makna an-nur. Ternyata Allah akan ngasih cahaya keimanan bagi siapapun itu yang niscaya memohon kepada Allah, memohon ampunan Allah, memohon rahmat Allah, maka Allah akan ngasih cahaya ditanam di dalam hatinya si mukmin itu. Jadi intinya bakal caang kalau misalkan kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita di bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih cahaya kepada hati kita. Hati kita mal poek, mual ngebleng, tapi tentunya insya Allah kita akan dipenuhi dengan cahaya keyakinan, cahaya keimanan, cahaya keyakinan kepada Allah. Kita ini akan panjang harapan kita. Jadi intinya kita akan semakin yakin atas adanya Allah, kita pun akan semakin yakin atas adanya malaikat-malaikatnya Allah, kita pun akan semakin yakin atas ada nabi-nabinya Allah, kita pun akan semakin yakin atas adanya utusan-utusan Allah, dan kita pula akan semakin yakin hari kiamat insya Allah. Cukup sekian penjelasan singkat tentang keagungan dan kemuliaan bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita tentunya mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas keagungan bulan Sya'ban ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.